Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem gerak manusia, kemudian sistem pernafasan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Pencernaan sendiri artinya adalah menghancurkan atau melumat ya sesuatu menjadi pecahan-pecahan kecil ataupun menjadi cairan. Itu pencernaan. Jadi beda dengan penyerapan ya, nanti penyerapan ada lagi. Namun di dalam sistem pencernaan ini juga ada proses nanti penyerapan sari-sari makanannya. Langsung saja, ini ada organ-organ pencernaan. Ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian ke sini ke usus halus yang warna orange, kemudian baru ke usus besar, dan terakhir ke anus, rektum dan ke anus. Nah, Bapak jelaskan dari awal. Pertama adalah makanan masuk melalui mulut ya, melalui mulut. Di sini saat di mulut maka makanan pasti bertemu dengan gigi untuk dipecahkan, dikoyak menjadi pecahan-pecahan lebih kecil hingga dikunyah oleh geraham, dibolak-balikan oleh lidah ya. Lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan, gigi untuk mengunyah. Kemudian ada yang di belakang anak lidah itu berfungsi untuk menjadi sensor makanan. Kemudian juga ada di sininya ada amandel. Ya, amandel itu yang di sini. Bukan yang anak lidah. Di sini amandel ini menghasilkan getah bening yang menjadi pembunuh kuman di awal. Jadi dari sini makanan dalam bentuk suatu kemudian dikunyah menjadi bentuk-bentuk yang lebih mudah dicerna, lebih kecil-kecil dan basah dicerna melalui gigi dan juga air liur ya. Jadi basah ditelan dalam bentuk basah, kemudian ditelan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini bergerak peristaltik namanya ya. Jadi seperti menekan-nekan gitu, menjadi didorong makanannya terus ke bawah. Tekan sampai ke bawah. Itu namanya gerak peristaltik dari kerongkongan. Didorong oleh kerongkongan, ini berupa pipa ya, saluran makanan kerongkongan masuk ke lambung. Berbeda dengan saluran pernafasan. Kalau saluran pernafasan masuk ke paru-paru, ini masuk ke lambung ya, yang cabang itu teh. Nah, masuk ke sini ke lambung. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke lambung di sini. Nah, di lambung ini juga ada gerakan dari ototnya juga untuk meremas-remas. Kemudian juga dinding-dinding lambung ini, dindingnya menghasilkan getah-getah berupa 3 bentuk cairan. Yang pertama adalah pepsin, kemudian ada renin, juga asam klorida atau HCl. Pepsin ini berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton. Ya, asalnya protein dipecah menjadi pepton. Kemudian kalau yang kedua adalah renin. Renin ini mengumpulkan atau mengendapkan protein-protein susu menjadi kasein ya. Yang beda, yang satu dipecahkan, yang satu dikumpulkan. Pepsin dan renin. Pepsin untuk memecahkan protein menjadi pepton, kalau renin mengendapkan protein susu menjadi kasein, KASEIN, kasein. Kemudian yang terakhir ada HCl. HCl ini berbentuk asam ya, asam klorida yang membuat pertama membunuh bakteri pada makanan, juga mengasamkan makanan tentunya agar lebih mudah dicerna. Nah, ini salah satu yang asam klorida ini yang menyebabkan salah satunya di sini kembung ya, karena asam ini menghasilkan gas. Kalau tidak ada makanan yang biasanya menjadi mah itu. Nah, di sini HCl, asam klorida. Jadi di lambung ada pepsin, kemudian ada renin, juga ada asam klorida atau HCl. Nah, kemudian setelah dari sini sudah diasamkan dan menjadi lebih lembut, kemudian masuk ke usus halus nih yang warna merah.
Di sini usus halus ini merupakan usus terpanjang di tubuh kita, panjangnya bisa sampai 6 sampai 7 meter. Ini di dalam tubuh kita panjang banget, 6-7 meter perjalanan yang harus dilalui makanan di usus halus. Di usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi di ujung-ujungnya di dalam usus ini, ujung-ujungnya ini ada ujung pembuluh darah. Nah, setiap ujung pembuluh darah ini nanti menerima sisa-sisa bukan sisa makanan, diserap apa saja yang bisa diserap oleh usus ini untuk kemudian disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi di tubuh kita. Nah, setelah diserap di sini ya, setelah diserap di usus halus, kemudian sudah lebih maksudnya sudah diserap sisa-sisa makanannya, sari-sari makanannya diserap di sini, kemudian dialirkan ke usus besar. Ke sini nih yang hijau, ini usus besar. Nah, di usus besar ini diserap dalam bentuk cairannya. Kalau tadi dibentuk sari-sari makanannya, di sini diserap cairannya seperti airnya, vitaminnya, mineralnya diserap di sini sehingga nanti sisa-sisa makanan menjadi lebih kering dan mengalami pembusukan di sini di rektum. Setelah dari usus besar ke rektum, di sini yang biru ini rektum sudah lebih kering, kemudian juga mengalami pembusukan ya. Di sini pembusukan dikumpulkan di rektum di sini yang biru. Nah, setelah mulas, setelah penuh gitu, baru pada akhirnya dikeluarkan di lubang anus ya, buang air besar di sini di anus. Jadi pertama dari mulut dikunyah, kemudian masuk di lambung, dipecahkan, dicerna gitu ya, dicerna, kemudian di sini diserap di usus halus, diserap sari-sari makanannya, di usus besar diserap cairannya, airnya, kemudian di anus ini dibuang sisa-sisa makanannya. Seperti itu mungkin penjelasan untuk sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan ini menghasilkan sari-sari makanan yang disebarkan ke seluruh tubuh di usus halus ini, juga di usus besar, disebarkan menjadi energi yang membantu kita untuk dapat beraktivitas pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi alat-alat organ-organnya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Harus diingat urutannya. Tugasnya untuk hari ini silahkan digambar ini sistem pencernaan pada buku gambar. Silahkan dibuat berbeda juga warnanya ya seperti ini, agar kalian lebih mudah menghafalnya. Mulutnya berwarna apa, kerongkongannya berwarna apa, lambung beda warna, usus halus, usus besar, dan anusnya. Kemudian nanti kalian coba presentasikan dalam bentuk video, tapi besok saja. Jadi hari ini silahkan menggambar dulu. Besok dijelaskan dalam bentuk video bagaimana proses pencernaan pada manusia. Di hari ini tugasnya untuk menggambar organ-organ pencernaan ini. Besok silakan untuk mengirimkan video penjelasan dari sistem pencernaan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.